Pernahkah kalian berpikir kemana uang yang Anda tarik dari ATM berakhir? Yuk, mari ikuti perjalanan selembar uang ini. Awalnya, uang ini berada di bank. Bank menyimpan uang yang siap digunakan masyarakat, termasuk untuk ditarik melalui ATM. Suatu hari, seorang pekerja datang ke ATM dan menarik sejumlah uang. Nah, disinilah perjalanan uang dimulai. Setelah ditarik, uang tersebut dibawa pulang ke rumah pekerja. Uang ini kemudian diberikan kepada anggota keluarganya, misalnya kepada istrinya untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, sang istri pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok seperti makanan dan barang rumah tangga. Uang pun berpindah tangan ke penjual di pasar. Bagi penjual, uang ini bukan hanya hasil penjualan, tapi juga akan digunakan kembali sebagai modal usaha. Penjual kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli barang dari pemasok atau distributor agar bisa terus menjalankan bisnisnya. Dari sini, uang terus berputar di dunia usaha. Di sisi lain, ada juga pekerja lain yang menerima gaji dari bos atau perusahaan tempat mereka bekerja. Gaji ini diberikan dalam bentuk uang yang sebelumnya juga berasal dari perputaran ekonomi tadi. Para pekerja ini lalu kembali membelanjakan uangnya untuk berbagai kebutuhan, seperti makan di warung, membeli barang, atau membayar jasa. Saat uang digunakan untuk membeli barang di toko atau supermarket, uang tersebut diterima oleh kasir, lalu masuk ke dalam sistem keuangan perusahaan. Perusahaan kemudian menyetorkan hasil penjualannya ke bank. Selain itu, ada juga aliran uang ke pemerintah dalam bentuk pajak. Pemerintah menerima uang ini dan menggunakannya untuk pembangunan dan layanan publik, lalu menyimpannya kembali di bank. Akhirnya, uang yang awalnya ditarik dari ATM tadi, setelah melalui berbagai tangan, pekerja, keluarga, penjual, perusahaan, hingga pemerintah, kembali lagi ke bank melalui setoran. Dan disitulah siklus ini berulang terus-menerus. Jadi, satu lembar uang ternyata punya perjalanan panjang, berputar dari satu orang ke orang lain, mendukung aktivitas ekonomi sebelum akhirnya kembali lagi ke tempat asalnya. Menarik kan? Peran uang dalam kehidupan sehari-hari, perusahaan uang sangat penting dalam kegiatan perusahaan. Uang digunakan sebagai modal untuk memulai dan menjalankan bisnis seperti membeli bahan baku, membayar karyawan, dan biaya operasional. Selain itu, uang juga digunakan dalam proses transaksi saat konsumen membeli produk di kasir. Tanpa uang, bisnis akan sulit berjalan dengan baik. Dalam pendidikan uang digunakan untuk mendukung proses belajar, misalnya untuk membangun gedung, sekolah atau fakultas, membeli buku dan peralatan, serta membayar guru. Dengan adanya uang, fasilitas pendidikan bisa lebih lengkap dan proses belajar menjadi lebih nyaman. Peran uang dalam kehidupan sehari-hari seperti rumah tangga. Dalam rumah tangga, uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan, pakaian, membayar tagihan listrik atau air. Uang juga digunakan untuk membeli peralatan rumah tangga. Pengolahan uang yang lebih ya, uang yang baik penting agar semua kebutuhan bisa terpenuhi. Pemerintah menggunakan uang untuk membiayai kebutuhan negara seperti pembangunan jalan, sekolah, dan rumah sakit. Uang ini biasanya berasal dari pajak. Selain itu, uang juga digunakan untuk layanan publik dan bantuan bagi masyarakat. Dampak uang dalam siklus ekonomi. Perputaran ini membantu mengembangkan ekonomi karena semakin sering uang digunakan, semakin banyak transaksi yang terjadi. Hal ini bisa meningkatkan pendapat masyarakat dan membuka lapangan kerja. Sebaliknya, jika uang jarang beredar atau hanya disimpan, aktivitas ekonomi bisa melambat. Oleh karena itu, siklus uang yang lancar sangat penting untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Thank you, Mr. Widi.